Oleh karena itu, struktur perekonomian Indonesia dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui transformasi struktural di dalam perekonomian. Hai, saya Cici Suparti. Halo, saya Rahma Hauran. Halo, saya Lydia Hadayanti. Halo, saya Yosi Ananda Putri. Halo, perkenalkan saya Alfira Indonesia. Hai, saya Gia Parsa. Halo, saya Ana Desi Fauzi. Halo, saya Muhammad Fahmi Jailani. Halo, perkenalkan nama saya Citra Rizky Damayanti. Dan saya Agus Triana Mubarok. Di sini kami akan membahas sedikit mengenai Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian dan pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar. Dan yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Bank sentral adalah lembaga yang berwenang melakukan kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan moneter. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, yang tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas rupiah yang tercermin dalam indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Parameter untuk menentukan keberhasilan kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 indikator. Yang pertama, uang beredar, yang kedua pengendalian pergerakan nilai tukar, yang ketiga target inflasi. Uang, apa sih itu uang? Uang dalam bahasa Arab terdapat beberapa terminologi untuk menyebut uang, yaitu nukut, warik, ain, dan fulus. Nah, selain itu juga terdapat terminologi dinar dan dirham. Al-naqdu merupakan bentuk tunggal, nukut bentuk plural bermakna uang secara umum. Al-naqdu juga berarti tunai, lawan dari kata dari mengangsur. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kata warik digunakan untuk menunjukkan dirham perak. Kata ain digunakan untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Nah, jadi teman-teman, uang merupakan anything that is generally accepted in payment for goods and service or in the repayment of debts. Nah, jadi uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Adapun fungsi uang dalam perspektif syariah, yaitu yang pertama sebagai alat tukar. Uang merupakan alat tukar, bukan commercial commodity, tidak bernilai atau valueless, tetapi memperlancar transaksi ekonomi. Dan yang kedua, sebagai ukuran pembayaran, uang hanya alat untuk ukuran pembayaran dan tidak mendatangkan keuntungan. Lalu yang ketiga, yaitu penyimpan nilai, uang hanya wadah penyimpan nilai dan tidak mendatangkan keuntungan. Lalu yang keempat, sebagai satuan hitung, alat hitung harus bernilai tetap, stabil, dan tidak fluktuatif. Kriteria uang dibagi menjadi 6,
Yang pertama ada portable, yaitu mudah dibawa dan mudah untuk ditransfer. Yang kedua ada durable, yaitu secara fisik tahan lama. Yang ketiga ada visible atau mudah dan dapat dibagi-bagi menjadi besar, sedang, dan kecil sehingga mudah untuk dibelanjakan. Yang keempat ada uniformity or homogeneous, yaitu uang harus seragam dan dapat menandakan nilai. Yang kelima ada fungible atau semua unit moneter memiliki nilai yang setara. Yang keenam ada measurable or countable, penurunan kualitas uang seharusnya tidak mungkin terjadi dan paling tidak terdeteksi. Adapun macam-macam jenis uang dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada uang komoditas, yang kedua ada uang representasi, yang ketiga ada uang fiat, yang keempat ada digital e-money atau yang sering kita sebut e-money atau uang elektronik, yang kelima ada digital currency. Cid, ngomong-ngomong tentang e-money ya, kamu pakai e-money gak sih? Aku pakai ini. Sudah dari kapan sih kamu pakai e-money? Aku dari semenjak ada corona sih tahun 2020 karena Lumayan jauh juga ya, lumayan lama juga itu maksudnya. Terus kenapa gitu kamu jadi tertarik menggunakan e-money? karena emang iman kan dibolehkan ya dalam Islam, juga jangan corona itu biar gampang aja investasi. Terus gimana sih? Menurut kamu gimana sih? Kan ada yang satu e-money yang mengubah kebijakan itu, dimana kalau misalnya kita top up itu nggak nyampe full diterima oleh kita. Ini maksudnya nilai nominal di aplikasi sama nilai yang dari itu beda. Itu udah, menurut kamu itu udah termasuk riba nggak sih? Dan bagaimana pada kamu tentang hal ini? Kalau tentang itu aku nggak tahu sih ya itu masuk riba atau enggak. Jadi yang perlu kita tahu itu dalam penggunaan iman itu memang si uang dalam iman dengan uang aslinya itu harus sama gitu. Jadi aku nggak tahu itu juga atau enggak, karena mungkin kalau daripada orang itu udah masuk kebiayaan yang kayak biaya yang ketiga. Tapi bisa aja sih buat orang yang ngambil riba itu bakal jadi riba. Berarti kita jaga aja ya Pak. Itu juga bisa jadi kalau misalkan itu keraguan dari kita, lebih baik kita tinggalkan juga ya. Berarti terkait e-money tadi itu kan gimana kita aja ya, kira-kira aja ya bagusnya gimana, terus penggunaannya juga harus misalkan sebenarnya kita boleh-boleh aja sih menggunakan e-money, mungkin hanya saja harus dalam batas pemakaian yang wajar gitu dan tidak untuk digunakan hal yang berbau maksiat gitu. Makanya dalam kita pengguna iman itu kita harus tahu dulu itu iman itu gimana, apalagi dalam Islam kan kita sebagai umat Islam itu harus ngerti loh aturan penggunaan uang elektronik dalam Islam itu gimana, syaratnya apa aja itu sih kalau Ya, berarti pemahaman, lebih ke pemahaman dulu aja sih ya Bapak. itu sih itu ya. Perbedaan kebijakan moneter Islam dan konvensional. Dalam kebijakan moneter Islam, kebijakan selalu integratif dengan kebijakan sektorial. Bahkan, sektor moneter merupakan turunan daripada sektorial itu sendiri. Prinsipnya juga ta'awun, sehingga mengedepankan kolaborasi dan kerjasama antar elemen. Serta uang itu harus mewakili sektorial, bukan hanya mencetak uang. Sedangkan kebijakan moneter konvensional, terdapat kebijakan moneter bank sentral yang hanya terkait dengan sektor moneter saja, tidak berkaitan dengan sektorial. Bank sentral ini bersifat independen dan memiliki tugas untuk mencetak uang yang pada gilirannya akan menyebabkan inflasi. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kebijakan moneter Islam itu harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Nah, melalui fungsi dan peran instrumen moneter dalam koridor ganda, kebijakan moneter syariah ini dapat diharapkan berperan untuk yang pertama, menjaga keseimbangan sektorial dan sektor keuangan dalam perekonomian. Yang kedua, mencegah penumpukan uang beredar di sektor keuangan secara berlebihan yang dapat memicu krisis. Yang ketiga, mencegah pelipat gandaan uang. Yang keempat, mampu menjadi saluran atau channel bagi kelebihan dana di perekonomian. Yang kelima, mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Masyarakat Satu sih. dalam sharing masalah